wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dengan saya Rizky Nur Ahmadiani, Saya Juliana Benita. Saya Nurina Lestari. dengan dosen pembimbing Ibu Mas Pratika MPD. Di sini kami akan melakukan kegiatan modul 3 KB2 uji makanan, uji karbohidrat, lemak dan protein. Yang pertama yaitu KP1 uji karbohidrat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasikan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, selanjutnya ada alat dan bahannya. Yang pertama ada piring plastik 1 buah, kemudian ada pipet, kemudian ada pisang 1 iris kecil, sudah ada di piring, kemudian ada apel 1 iris kecil, selanjutnya ada nasi 2-3 butir, kemudian ada telur rebus yang diambil putihnya saja, setelah itu ada tahu putih iris kecil, kemudian ada margarin seujung sendok, terus ada biskuit 1 potong kecil, terus tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, dan kalium iodida kami ganti dengan betadine. Baiklah, untuk pertama kita meneteskan sebanyak 2-3 tetes di setiap bahan yang ada di piring. Yang pertama kita teteskan di nasi sebanyak 3 tetes. Kemudian di kentang, pisang, tahu, Kemudian dilanjutkan dengan ada margarin sama 2-3 tetes, terus di apel juga sama 2-3 tetes, dan pada biskuit 1 potong kecil 2-3 tetes, kemudian ada di tepung 2-3 tetes, di gula 2-3 tetes, dan yang terakhir ada di putih telur 2-3 tetes. Kemudian kita perhatikan mana-mana jenis makanan yang berubah warnanya menjadi biru atau setelah dideteksi dengan beta. Setelah diuji bahwasannya dari bahan yang telah disediakan ini yang berwarna ungu biru, yang pertama itu ada nasi, Ini Ada jelas ya, kentang. nih, teman-teman bisa lihat nasi ini memang berubah menjadi warna biru ungu. kemudian ada kentang, ada juga roti. Ini sudah bisa kita lihat sendiri ya. roti, kemudian ini tepung terigu, dan yang terakhir itu Bisa. Ya, jadi Betul bahan saja. makanan yang berwarna ungu biru ini artinya dia mengandung karbohidrat. Ya. Ya, ini yang besar Sedangkan yang tidak ini tidak mengandung karbohidrat seperti gula, ada telur. kemudian ada mentega, apel, tahu, dia dan tidak gula berubah pasir. warna. Dia tidak berubah warna. Baiklah, itu saja praktikum dari kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami di sini akan melakukan kegiatan KP2 yaitu Di lemak. uji lemak. Baiklah, di sini alat dan bahannya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah mengidentifikasikan bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada piring plastik 1 buah, kemudian ada pipet, ada kertas coklat sebanyak 12 lembar dengan ukuran 10x10. Kemudian ada lampu senter, di sini kami menggunakan lampu HP. Kemudian ada lilin 1 buah, kemudian ada sendok. Kemudian ada kemiri 2 buah. Ada margarin 1 buah wortel, seledri 1 tangkai, biji jagung 1 genggam. Kemudian ada singkong kering, kacang tanah sebanyak 3 biji, pepaya dengan 1 potong kecil. Kemudian ada santan 1-3 sendok teh. Kemudian ada minyak goreng sebanyak 5 ml. Ada susu sebanyak 1-3 sendok teh. Dan yang terakhir yaitu ada air. Oke, cara kerjanya itu yang pertama itu kita menyiapkan kertas coklat yang berukuran 10x10 sebanyak 12 lembar. Ini sudah kita beri label semua. Kemudian setelah itu kita mengambil pipet, kemudian isap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat. Oke, kita ambil kertas coklatnya di label air. Setelah kita akan mengisap air dan diteteskan ke kertas. Kertas coklat. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah kita teteskan. Setelah itu kita simpan yang sudah berisi label air. Selanjutnya kita mengisap minyak dan nih ada minyak, ada label minyak. Kita isap menggunakan pipet dan meneteskannya di label. Mendiamkan label minyak dan air ini sekitar 10 menit. Dan setelah itu diperiksa ke menghadap cahaya matahari. Oke, sambil menunggu hasilnya, kita melakukan kegiatan lainnya dengan mengambil kertas coklat sebanyak 10 ini. Ada
label jenis makanan, yaitu ada singkong kering, kemudian ada jagung, ada seledri, ada susu, ada pepaya, ada kacang tanah, ada margarin, ada kemiri, ada santan, dan juga ada wortel. Setelah itu kita akan menghaluskan kemiri. Kita ambil kertas yang berwarna kemiri. Kita biarkan 5 sampai 10 menit. Setelah diusap, kemudian dibiarkan. Kemudian sembari menunggu kita langsung ke margarin. Oke, sebelumnya kita harus mencairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari lilin yang sudah dinyalakan. Oke, kita panaskan dengan nyala lilin. Kemudian kita teteskan ke kertas. Kemudian kita kembali kita diamkan 5 sampai 10 menit. Oke, ini ya, bisa dilihat. Selanjutnya mengusapkan seledri di atas kertas coklat. Usap-usap berulang kali, bisa sampai 10 kali mengusapkan seledri pada kertas coklat yang berlabel seledri. Setelah itu kita diamkan, kita lakukan hal yang sama pada jagung. Usap-usap juga. Oke, diusap berulang kali selama 10 kali. Setelah itu kita pada wortel, sama wortel ini dipotong kecil-kecil, kemudian diusapkan di kertas label.